Haleluya. Puji nama Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan yang mempercayakan saya untuk ada di tempat ini di depan saudara. Kalau hari ini kita masih dalam suasana Natal ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua ya. Dan ini adalah minggu terakhir ke depan di mana kita ada di tahun 2021. Nah, saat kita menjalani kehidupan kita di bulan-bulan yang sudah berlalu dari Januari sampai dengan bulan Desember ini, kesempatan hari ini saya ingin mengevaluasi kembali bagaimana perjalanan iman kita, perjalanan kerohanian kita. Karena kalau kita mengingat kembali dalam tahun 2021 ini ada begitu banyak waktu kita hanya di rumah. Kita tidak bisa beribadah seperti saat ini ya. Kita diinstruksikan oleh gembala berdoa di rumah, baca firman di rumah, bangun mezubah di rumah. Kita melakukan Zoom atau pemuridan, semuanya lakukan di rumah. Dan puji Tuhan kita bisa kembali lagi ada di gereja ini. Tetapi saya ingin kita mengingat kembali, mengevaluasi kembali. Apakah selama kita berbulan-bulan ada di rumah itu, bagaimana kondisi saya dan saudara? Bagaimana kondisi hati, kondisi kehidupan kita? Apakah mengalami kemajuan ataukah kita mengalami kemunduran yang besar? Saudara, tentu ketika kita nyanyikan pujian tadi, sungguh tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sebab itu kita berjaga, bertahan dan setia. Nah, pada saat kita menyanyikan pujian itu kita mengingat perjalanan hidup kita, ya khususnya di tahun 2021 ini. Sudahkah kita benar-benar setia di dalam Tuhan? Walaupun kita tidak menginjak gedung gereja ini secara fisik, tetapi di rumah kita sudahkah kita setia baca firman Tuhan? Di rumah kita sudah setia dekat dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, keseharian kita, apa kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Itu suatu pertanyaan. Dan yang bisa menjawabnya saudara Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya mengevaluasi, memandu kita semua untuk bagaimana kita mau mengingat kembali perjalanan hidup ini. Itu sebabnya kenapa ada program yang dibuat oleh gembala tentang pemuridan ya. Karena lewat pemuridan yang kita lakukan di jemaat ini khususnya, dan ada juga orang luar. Jangan sampai orang luar mendapatkan berkat itu, kita kehilangan berkat itu. Kenapa? Memang keselamatan itu masing-masing menanggung. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh harus ada yang menggembalakan domba-domba? Harus ada yang memandu supaya jangan ada yang tersesat. Kalau kita hanya berharap bahwa kita setiap hari Minggu ada di sini, bergereja, beribadah, saudara tidak, keseharian saudara dalam seluruh kehidupan kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka kita hanya digolongkan pada kerumunan orang atau orang banyak. Seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan, ya. Tetapi Yesus menginginkan ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita maju, langkah kita bukan hanya sebagai orang banyak, bukan hanya sebagai kerumunan. Jangan berkata saya sudah aman ketika saya sudah ke gereja tiap minggu, belum. Tapi Yesus menginginkan kita harus menjadi sampai pada taraf murid. Murid selalu saya katakan bahwa murid itu syaratnya adalah sangkal diri dan pikul salib. Itu wajib. Nah, pagi hari ini mari saya akan membawa kita dalam topik tentang hidup di dalam kasih karunia, ya. Gembala bilang bahwa ini masih dalam suasana Natal. Jadi saya ingin membawakan tentang kasih karunia Allah ya. Oke, mari kita buka di dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Jika Bapak Ibu sudah dapat, perhatikan baik-baik. Judul topiknya kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Saya mulai membaca. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Amin. Haleluya. Dikatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Di mana kita lihat? Sudah nyata. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dia sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita semua yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tidak tanggung-tanggung Tuhan menebus kita. Kita ini adalah manusia yang sudah berdosa, jatuh di dalam dosa ketika melanggar perintah Tuhan. Ya, manusia pertama jatuh dalam dosa dan semua keturunannya divonis kita sudah berdosa. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah, sehingga dia menebus kita dengan anaknya sendiri diberikan. Dia tidak tebus kita dengan barang-barang yang lain ya. Memang kita tahu surga penuh dengan permata, emas ya. Semua yang mahal-mahal, yang mewah-mewah ada di surga. Apa susahnya Tuhan kirim semua itu? Iblis ini sebagai tebusan untuk anak-anakku. Saya kirim, tapi tidak. Tuhan tidak melakukan itu. Dia kasih yang paling terbaik, yang paling berharga. Saudara Bapak Ibu punya anak. Saudara bisa bandingkan mana lebih berharga, harta benda atau anak? Pasti anak ya. Itu sebabnya ketika Yesus memberikan tebusan itu melalui anaknya yang tunggal diberikan kepada kita itu sungguh luar biasa. Tuhan telah merancangkan begitu rupa. Dia tidak ingin kita binasa. Kasihnya yang besar ingin menebus kita. Kita sadar tidak betapa berharganya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menghargai kasih karunia Allah. Kenapa saya berkata demikian? Seringkali kita lupa akan kasih karunia Allah itu. Kalau kita selalu mengingat kasih karunia Allah, bahwa kita hidup ini hanya karena kasih karunia Allah, maka kita harus semakin hati-hati di dalam melakukan segala apapun tentang hidup ini. Tidak sembarang, apalagi kita selalu nyanyikan pujian, tak lama lagi Tuhan datang. Kalau Tuhan datang terus terang mau bagaimana? Bagaimana kondisi saya dan saudara? Saudara perhatikan baik. Bagaimana kondisi hidup saya dan saudara? Firman Tuhan katakan, hendakan orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan. Memang secara gratis dia berikan kepada kita keselamatan. Tetapi Tuhan bilang kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Tidak dengan sembarangan, tidak dengan kita punya hati saja apa yang saya mau buat, tidak. Karena ketika saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita menjadi baru, kita telah dibaharui. Tidak boleh kita menggunakan pakaian lama, kebiasaan lama, hidup yang lama, tidak boleh, tidak cocok. Karena kita hidup dalam kasih karunia Allah bukan berarti, oh ya saya berbuat baik supaya saya diselamatkan, tidak. Tidak ada satu perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita. Tetapi hanya kasih karunia Allah. Dan di dalam kehidupan kita menjalani hidup ini di dalam kasih karunia Allah ada tuntutan, ada syarat-syarat, ada yang harus kita lakukan, mutlak harus dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita harus disempurnakan. Kita wajib serupa dengan Kristus. Amin. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 45 katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi kasih karunia kamu diselamatkan, kita diselamatkan, kita beroleh selamat. Ya, apa jadinya hidup kita ini?
kalau dia tidak menebus kita? Apa arti kita ada di dunia ini kalau pada akhirnya kita binasa, pada akhirnya kita dihukum? Tetapi jalan yang Tuhan sudah berikan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, mari kita pegang erat itu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, saya semalam membahas dengan Bapak Gembala tentang Yesaya 9 ya, ayat 5. Bilang begini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dikatakan dia seorang anak, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dikatakan bahwa dia adalah penasihat ajaib. Dia Yesus Kristus, dia Roh Kudus, penasihat ajaib. Itu sebabnya pada ayat yang ke-12 dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dia adalah penasihat, dia yang mendidik kita, dia yang memberikan jalan bagi kita, mengatur seluruh keberadaan hidup kita, bukan pikiran kita lagi. Memang kita peringati Yesus lahir di kandang domba. Kemarin kita telah belajar tentang Migdal, ya, Migdal Eber ya, itu tentang tempat kelahiran Yesus. Dia sebagai bayi, tapi saya mau katakan sekarang Yesus masih bayi tidak di dalam hati kita, dalam hidup kita. Apakah kita hanya perlakukan dia sebagai bayi di dalam hidup kita, ataukah kita perlakukan dia sebagai raja di dalam hati kita? Kalau kita memperlakukan dia, Yesus sebagai raja, yang berkuasa bukan lagi hati saya, bukan lagi emosi saya, bukan lagi ego saya, bukan lagi harga diri saya yang saya pakai dalam hidup ini. Tapi Yesus sebagai raja, dia yang memerintah, apa yang dia perintahkan, itulah yang harus kita lakukan. Tapi banyak kita lupa bahwa ya Yesus memang kita percaya, setan pun percaya Yesus anak Allah. Apa bedanya kita kalau kita hanya cukup sampai kepada percaya? Tapi Yesus inginkan kita harus tunduk kepada Roh Kudus. Dia yang memerintah di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat. Supaya jangan kita ikuti kata hati kita. Supaya jangan kita hanya mau melakukan keinginan saya semata-mata. Ya. Bapak Ibu, saya pernah beberapa waktu yang lalu ini, beberapa minggu yang lalu, saya melayani seorang, saya tidak mau ingin menyebutkan namanya. Dia memang berpuluh tahun saya mengenal dan orangnya sangat dulu ya, begitu mudah tersinggung. Dia begitu keras hati. Tidak boleh tak salah sedikit, itu jadi berabe saudara, jadi persoalan besar. Tetapi saya berkata di dalam hati, tidak boleh kita hidup terus menerus dengan ini. Hanya persoalan kecil itu bisa menjadi besar. Karena apa? Mengikuti kata hatinya. Mengikuti keinginannya. Itu yang saya bilang bahwa hanya egonya, hanya harga dirinya yang dipertahankan erat-erat di dalam hidupnya. Tetapi waktu saya memandu, Bapak Ibu, memang dia mulai potong cerita saya. Saya maju lagi, dia potong cerita saya. Saya bilang, Roh Kudus tolong saya, mampukan saya. Sampai pada satu titik. Saya pandu dia dalam doa, saya suruh dia harus mencabut semua akar pahitnya, kekecewaannya, semuanya. Waktu itu pertama dia masih bilang, saya punya harga diri begini, harga diri tidak ada lagi, sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Nggak usah pakai harga diri di sini. Dan puji nama Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan, satu yang sangat mengharukan saya. Orang yang begitu, semua tahu orangnya begini. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dan membuka hatinya, saya bilang cabut semua itu. Ketika dia ucapkan itu, maka dia bebas, benar-benar bebas
Dia benar-benar terlepas. Dan sekarang kalaupun mau bicara, apapun yang saya ingin katakan, sampaikan, tidak lagi harus, mau pikir-pikir 1000 kali ini orang walaupun yang baik kita bilang kadang ditanggapi yang negatif. Tetapi puji Tuhan. Itu yang saya katakan ketika kita mengganti cara pandang, kehidupan kita, hati kita. Bukan lagi tentang saya, hidup pribadi saya. Tapi semuanya tentang apa yang Yesus inginkan dalam hidup saya, maka kita bisa berubah. Kalau kita benar-benar mau menghidupi firman dalam hidupan kita, maka semua diubahkan Tuhan. Dan semua kutuk yang mengikat hidup kita itu terlepas. Sekarang mau tidak kita mau menyerahkan seluruh hidup kita, keberadaan kita itu kepada Tuhan. Nah, kita memang sudah katakan tadi sudah hidup dalam kasih karunia Allah. Tapi jangan kita sudah hidup dalam kasih karunia Allah, tapi kehidupan kita tidak ada bedanya dengan orang dunia yang belum kenal Tuhan. Tidak ada bedanya, sama saja. Cara kita merespon persoalan sama dengan orang dunia merespon. Cara kita melakukan segala sesuatu sama dengan orang dunia. Sementara Tuhan bilang kau berbeda. Bahkan dunia tidak kenal kita. Kalau cara kita berlaku masih sama, orang dunia masih tahu. Berarti kehidupan kita masih dipertanyakan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan harus jadi berbeda. Sehingga benar-benar untuk mencapai keserupaan itu bisa kita capai. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ada orang berkata mau kudus, mau sempurna itu sulit. Tidak sulit kalau kita mau ikut Roh Kudus tuntun kita jalani saja. Tidak ada yang sulit. Kalau firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Berarti kita bisa sempurna, amin. Itu sebabnya dalam program pemuridan nanti tahun 2022 itu akan ada pelajaran-pelajaran tentang akhir zaman itu di tengah minggu. Nah, saya berkata kepada Bapak Gembala bahwa bagaimana di tengah minggu kita diajari nih. Terus yang datang sedikit. Jadi pada pagi ini saya mau katakan bahwa mari ketika ada ibadah, ada pemuridan ikut. Saudara tidak akan kerugi apa-apa. Kalau saudara ikut pemuridan. Tetapi saudara akan ketinggalan dan rugi besar ketika saudara mengabaikan ini. Bukan berarti nanti Tuhan sudah menyatakan diri, datang pada kali yang kedua, baru kita mau buru-buru mau memperbaiki segala sesuatu. Saudara terlambat. Tidak ada sesuatu yang mau langsung instan. Kita bukan malaikat, malaikat pun bisa jatuh. Dikatakan tadi, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya. Apa itu orang fasik? Orang fasik itu orang yang suka berbuat dosa. Dia sadar atau tidak? Ya. Dia tidak peduli dengan pengorbanan Yesus. Yang tadi saya katakan, hidup dalam kasih karunia tapi masih kehidupannya sama dengan orang dunia. Tidak mau menghiraukan hukum-hukum Allah. Itu orang fasik ya. Dia merasa aman saja. Selama ini saya tidak melakukan ini itu seperti yang disebutkan itu. Saya aman-aman saja. Ya mungkin sekarang saudara aman-aman saja. Tapi soal penghakiman itu ada nanti. Ada saatnya, ada masanya. Jangan bilang sekarang aman. Lebih baik dari sekarang kita harus lebih waspada. Karena waktu dan saatnya kita tidak tahu. Selangkah ke depan kehidupan kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 detik ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang yang sudah melakukan hal-hal yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Dia masih merasa aman-aman saja. Dia masih merasa oke-oke saja. Mungkin dia melakukan hal tersembunyi di belakang sana. Ya orang lain tidak tahu kok. Dan tampil di depan masih seperti orang baik-baik. Saudara, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia melihat apa yang kita perbuat baik ataupun buruk dalam kehidupan kita. Mungkin kalau tahun ini atau tahun sebelumnya ada yang masih bolong-bolong baca firman. Kadang kalau lagi mood baca. Kalau lagi tidak ada waktu tidak usah. Sudah kita menomorduakan dia di dalam hidup kita. Sementara Tuhan ingin dia adalah raja. Dia harus diprioritaskan dalam hidup ini. Amin. Tegang semua. Amin. Haleluya. Itu orang fasik yang saya bilang bukan orang tidak kenal Tuhan. Dia kenal, dia tahu. Tapi tidak mau melakukan. Ya.
Saya melihat ada yang pakai atribut dari kepolisian berdiri. Saya teringat begini, di jalan pun ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau di kota-kota besar itu ketat. Berani kita tabrak rambu-rambu lalu lintas, maka kita berurusan dengan hukum. Betul? Kalau kita ke kota-kota besar, berani langgar lampu merah, langsung prit, tilang. Nah, di dalam firman Tuhan pun ada rambu-rambu lalu lintas surga, saya mau katakan pagi ini. Kalau kita berani menabrak rambu-rambu, aturan-aturan lalu lintas sorga, maka kita akan berurusan dengan hukum sorga. Kalau dunia mungkin masih bisa kita pasogok atau yang atur baik Joe, lolos. Tapi kalau surga punya hukum, dia adil dikatakan tadi ya. Dia penasihat ajaib, dia dikatakan apa lagi? Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adil dalam segala sesuatu. Di dalam segala sesuatu dia menimbang itu dengan sebenar-benarnya. Semua apa yang kita perlakukan. Berikut saya katakan, tadi dibaca. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ya, keinginan-keinginan duniawi. Ya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 katakan demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Keinginan dunia, mengasihi segala sesuatu apa yang dalam dunia ini berlebihan dibandingkan kepada Bapa di surga. Tuhan bilang kamu tidak mendahulukan saya. Kamu tidak peduli dengan saya. Sudah menomorduakan. Ingat Roh Kudus itu ada hadir dalam hidupan kita. Roh Tuhan itu pelita bagi tubuh kita. Dia menyelidiki segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita. Ya. Kadang orang hanya terfokus kepada perkara yang daging. Yang dunia, ya, terfokus kepada hal-hal yang dunia. Mari sebelum itu saya menjelaskan, mari kita baca dalam Roma 8 ayat 5 sampai 9 agak panjang. Roma 8 ayat 5 sampai 9. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya mau katakan bahwa setiap orang yang masih hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Ya. Orang manusia, saya juga dulu lebih memperhatikan sesuatu yang fisik atau yang berupa daging. Padahal daging ini hanya sementara, selama kita masih bernafas, daging ya kita masih bisa itu ya. Tapi kalau orang somati coba lihat, 3 hari saya dia coba busuk, DP tampat kembali lagi, dari debu kembali kepada debu, cuma sementara. Orang lebih pedulikan dengan hal-hal yang tubuh, yang lahiria. Saya makan yang sehat, saya minum vitamin, saya melakukan ini dan itu supaya tubuh saya sehat. Diperhatikan baik. Supaya saya jangan sakit, saya harus perlu ini, saya perlu itu, saya konsumsi ini, konsumsi itu. Supaya tubuh saya sehat. Sangat diperhatikan. Jiwanya dia perhatikan, oh supaya saya senang,
saya bisa ini, saya jalan-jalan dan sebagainya. Sementara roh itu sangat kurang orang perhatikan, padahal ini menyangkut kehidupan di kekekalan. Ya, kalau kita binasa, ini saya pernah berkata pada seorang ini, orang nanti di kekekalan itu bukan cuma mau 1 bulan, bukan cuma mau 1 tahun, bukan mau 10 tahun, tapi kekal selama-lamanya. Bayangkan kalau selama-lamanya hidupan kita binasa, mau menyesal di sana, tidak ada gunanya, tidak bisa kembali lagi. Tapi sekarang orang masih bernafas, kita masih bisa bergerak, melakukan sesuatu. Mari saat ini lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau cari tahu apa semua itu perbuatan daging, boleh baca nanti di rumah di Galatia, ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Baca di rumah, pelajari baik-baik apa itu perbuatan daging. Berikut dikatakan supaya kita ini hidup bijaksana. Ya. Di Matius 27 ayat 24 katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Orang yang mendengar perkataan dan melakukan, ia disamakan dengan apa? Orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Kalau kita membangun sesuatu cuma pakai pasir, digoncang, rubuhlah. Itu sebabnya memerlukan suatu kebijaksanaan untuk menentukan sikap kita, kehidupan kita, apa yang harus kita ambil. Minta hikmat dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dalam keseharian kita, saya mau katakan, jangan cuma pada saat kita di gereja, kita menjadi orang kudus dan suci. Tapi di luar sana, kehidupan yang sudah tidak terpantau, saya tidak tahu, hanya saudara, Tuhan dan iblis yang tahu. Tapi mari menjadi bijak untuk menentukan langkah hidup kita, menentukan segala sikap kita, supaya kehidupan di kekekalan kita tidak akan menyesal. Amin. Ini akhir tahun. Evaluasi diri kita. Evaluasi semua apa yang kita perbuat. Sering kita lupa akan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terlalu sibuk dengan hal-hal yang duniawi. Kita sudah baca tadi. Kalau kita mencintai dunia ini lebih dari Bapa di surga, dia tidak berkenan. Sangat mengerikan ketika Tuhan berkata, dia berterus terang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Tapi mari tahun 2022, jalani hidup dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Di dalam kita mengerjakan keselamatan ini, kita harus ingat satu hal, tanamkan dalam hati kita, bahwa hidup ini cuma sementara. Dalam 1 langkah ke depan, dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari, kita tidak tahu apa yang mau terjadi. Dia telah datang dalam dunia ini, membawa terang, jangan kita hidup lagi di dalam kegelapan. Yesus Kristus sudah datang dalam dunia membawa keselamatan, supaya kita tidak hidup lagi di dalam hukum-hukum dosa yang membinasakan. Yesus telah datang membawa sebuah perubahan supaya kita tidak hidup lagi dengan manusia lama, pakaian-pakaian lama kita yang membinasakan kita. Dia datang membawa damai supaya kita bisa menjadi berkat juga bagi orang lain, menjadi pendamai bagi orang lain. Yesus datang membawa kemenangan supaya kita bisa menang dalam segala perkara. Mau ada masalah, memang manusia masih hidup di dunia ini, dia tidak kebal dengan persoalan. Ada ujian-ujian, tapi ujian itu membawa kita naik level di dalam Tuhan. Ujian ini membawa kita naik tingkat iman kita kepada Tuhan. Bagaimana penyerahan kita, bagaimana kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ujian itu membawa kemurnian bagi kita. Kita diuji sehingga kita muncul seperti emas yang murni. Sehingga kita benar-benar hidup kita murni di hadapan Tuhan. Tidak bercacat celah.
Yesus datang memberikan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau jadi ahli waris kerajaan Allah, kita harus memiliki standar hidup juga seperti apa yang Bapak inginkan. Standar kerajaan sorga. Kita harus serupa dengan Kristus. Mari semua kita bangkit berdiri.